Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Technospark 20 Pro. Sudah 1 bulan saya menggunakan HP ini, walaupun sebenarnya HP ini bukan menjadi HP utama saya ya, saya gunakan. Dan kalau kata Tekno, kalau Technospark 20 Pro ini merupakan HP si paling sabi, yaitu bahasa gaul dibalik-balik ya, dari kata bisa yang dibalik jadi sabi. Jadi ini memang benar-benar HP yang paling bisa selama saya menggunakan HP ini, tentunya khususnya itu di bagian performa, yang dimana untuk Technospark 20 Pro ini menjadi HP paling murah dengan membawa RAM-nya ini 12 GB ya, sebelum kehadiran Intel RS4. Nah, dengan RAM yang 12 GB ini bisa ditambah lagi RAM virtual hingga 9 GB. RAM tersebut dipadu dengan CPU-nya ini MediaTek Helio G99 Ultra. CPU-nya octa-core dan storage-nya juga besar, 256 GB. Menjadikan HP si paling sabi ini ya benar-benar sabi sesuai tagline-nya. Selama menggunakan HP ini saya akui kalau HP paling bisa ini termasuk tidak perlu yang saya keluhkan, khususnya saat saya hanya sekedar buka aplikasi ringan seperti sosial media, nonton YouTube, atau sekedar hanya membaca berita. Buka tutup aplikasi serta multitasking, split screen, buka aplikasi mengambang, mau dengerin lagu dari YouTube sambil scroll sosmed terbilang nyaman dilakukan bersamaan. Dengan mengandalkan MediaTek Helio G99 Ultra, performa Technospark 20 Pro tergolong nyaman juga saat saya gunakan bermain game ya. Misalkan itu saya coba pernah juga yang paling sering game Mobile Legends, ini benar-benar lancar pada pengaturan yang paling tinggi. Begitu juga dengan saat saya coba main PUBG, di pengaturan yang saya dapat nyamannya itu karena frame rate-nya jelas lebih tinggi. Pada pengaturannya ini grafiknya smooth, frame rate-nya ultra ya. Intinya selama saya menggunakan HP ini saat bermain game, tidak ada sih yang saya keluhkan ya. Semakin tinggi gamenya ya gunakan saja grafiknya, jangan paksakan mentok ke kanan ya, ataupun rata kanan. Ya sesuaikan aja, misalkan turunkan saja grafisnya, itu benar-benar terbilang lancar. Untuk lebih lengkap mengenai performa Technospark 20 Pro saat digunakan bermain game, kalian bisa tonton video gaming tes Technospark 20 Pro yang sudah saya buat. Linknya nanti ada di deskripsi atau ada di akhir video. Kenyamanan performa HP ini didukung kenyamanan juga pada desain bodi yang dihadirkan. HP ini memang hadir ya dengan bodi terlihat cukup bongsor. Walaupun begitu, selama saya menggunakan HP ini dalam waktu yang lama masih terasa terbilang nyaman. Sementara pada back cover Technospark 20 Pro hadir dengan desain ini kalau buat saya terlihat cakep. Walau jika dilihat teknologi berusaha mengikuti desain ala HP iPhone seri Pro ke atas dengan memberikan 3 lingkaran boba pada modul kotak. Agar terlihat cakep, pada 3 lingkaran dan frame kotak ini diberikan framenya ini mengikuti warna smartphone ataupun kayak bingkai gitu ya. Untuk unit saya ini namanya Sunset Blast. Saya suka warna unit saya ini, warna kuning emas yang dihadirkan tidak terlihat lebay. Interface yang dihadirkan juga buat saya ini kategori cukup lengkap ya, walaupun nggak ada yang wah. Misalkan tuh di sisi atas akan menemukan hanya sebuah speaker saja, lalu sisi kanan itu ada tombol volume dan power sekaligus sensor sidik jari yang dimana kecepatan bacanya termasuk cepat dan akurat. Sisi bawah itu terdapat speaker port USB-C yang bisa juga dimanfaatkan untuk transfer data melalui USB OTG, 1 buah mikrofon dan port jack audio. Sementara di sisi kirinya ini ada SIM tray dengan 3 slot. Pada sisi depan, layar Technospark 20 Pro sudah terlihat kekinian dengan model punch hole. Mengenai frame hitam yang mengelilingi layar memang bukan kategori tipis. Walaupun begitu, semakin lama saya menggunakan HP ini, kehadiran frame hitam tersebut tidak mengganggu di pandangan saya. Seperti layaknya HP-HP Transsion Holding keluaran saat ini, di mana fitur layarnya ini menyematkan fitur ala Dynamic Island pada iPhone. Kalau di sini sih namanya Dynamic Port ya, yang dimana fitur ini akan muncul saat melakukan animasi membuka kunci layar melalui face unlock, bisa juga muncul saat melakukan pengisian daya baterai dan sebagainya. Mengenai kualitas layar yang dihadirkan selama penggunaan saya sih nggak ada yang saya keluhkan sama sekali. Panel IPS LCD dipadu resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120 Hz mampu memberikan tampilan dengan warna cerah dengan ketajaman yang bagus serta tampilannya ini terlihat halus saat saya hanya sekedar swipe layar.
Tidak ketinggalan, sertifikasi Widefine L1 pada layar membuat HP ini mampu menampilkan kualitas HD saat saya menikmati streaming film melalui Netflix ataupun HBO ataupun sejenisnya. Satu keanehan yang saya temukan saat menggunakan HP ini khususnya pada area outdoor di mana terik matahari lagi lucu-lucunya di atas sana. Saya melihat itu kayak tampilan layarnya ini jadi kayak saya nggak tahu ya istilahnya apa ya, kayak terlihat kasar, ibaratkan itu sebuah foto yang dimana tingkat ketajamannya itu dinaikkan. Jadi kalau agak berlebihan itu terlihat kasar. Saya nggak ngerti itu istilahnya apa ya. Buat kalian yang paham boleh dong untuk bantu jawab pada kolom komentar. Di luar itu semua, untuk kualitas layar dari Technospark 20 Pro tidak ada yang saya keluhkan. Kalau berbicara mengenai perlindungan layar, sepertinya HP ini sih tidak diberikan kacanya ini tidak ada perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass ataupun sejenisnya ya. Tapi dalam paket penjualan layar Technospark 20 Pro sudah dipasangkan anti gores standar saja. Oke, sekarang saya pindah ke bagian sistem operasi. Technospark 20 Pro kalau buat saya ini sayang banget ya, masih berjalan pada Android 13 bukan Android 14 ya. Yang dimana menggunakan tampilan termuka iOS v13.5. Mengenai untuk sistem update khususnya di Android, sampai saat ini sih saya belum mendapatkan informasi resmi ya, apakah Technospark 20 Pro akan kebagian ke Android 14 atau tidak ya. Semoga sih dapat, kalaupun nggak dapat dan kamu membeli HP ini, ya dinikmati aja menggunakan HP ini ya. Bagian yang saya keluhkan dari software HP ini ya, dimana yang pertama itu memindahkan aplikasi dari app drawer itu nggak bisa dengan cara tekan dan tahan, lalu tempatkan pada desktop yang diinginkan ya. Terus keluhan saya kedua, saat buka kamera otomatis brightness layar itu akan ke tingkat maksimal. Jelas ini membuat mata saya akan silau saat hendak menggunakan kamera pada area minim cahaya. Selebihnya Technospark 20 Pro membawa banyak fitur yang bisa kamu pilih melalui special function. Misalnya itu pada game mode kamu bisa menyembunyikan notifikasi yang masuk saat game dimainkan atau bisa juga buka aplikasi lain tanpa harus keluar dari game. Urusan mengabadikan momen, Technospark 20 Pro mengandalkan kamera utama 108 megapiksel ditemani lensa makro dan satunya saya nggak tahu ya fungsi lensanya untuk apa. Sementara satu kamera depannya ini beresolusi cukup besar 32 megapiksel. Fitur-fitur kamera yang dihadirkan kategori lengkap, mulai dari perekaman video ini bisa pada resolusi 2K dan Full HD 60 fps juga tersedia. Sayangnya tidak disediakan yang namanya Ultra Steady. Lalu Super Night bisa juga digunakan pada kamera depan. Perekaman video timelapse bisa pada resolusi 2K. Sayangnya nih kalau buat saya perekaman video slow motion sebatas HD 720p saja. Tidak ketinggalan mode Pro dengan pengaturan yang terbilang cukup lengkap. Terakhir ada perekaman dual video di mana bisa merekam dari kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Mengenai kualitas foto, kalau buat saya ya ini sudah kategori bagus lah ya di kelasnya dan ini tidak ada yang saya keluhkan. Seperti ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera Technospark 20 Pro. Saya buat resolusinya di Full HD 60 frame per second ya. Mentoknya itu bisa di 2K. Ya, ini sambil ngetes kecepatan autofokusnya. Sayangnya sih kalau buat saya di sini tidak ada bisa saya bilang untuk mengaktifkan yang namanya Ultra Steady ya.
Ini dia contoh untuk perekaman video dari kamera depan, resolusinya Full HD 60 frame per second. Seperti di kamera belakang juga, sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya efek bokeh plus beauty ya. Itu nggak bisa aktif bersamaan, harus pilih salah satu. Tapi ketika fitur tersebut diaktifkan, perekaman videonya itu hanya mentok di 720p HD saja ya. Kurang lebih seperti ini untuk hasil lihat. Inilah dia untuk perekaman video yang dimana efek beauty-nya saya aktifkan ya. Sebelum merekam itu tingkatan beauty-nya bisa kamu atur ya, sesuai keinginan mau seberapa dalam tingkatan bokehnya. Urusan daya tahan baterai 5000 mAh selama penggunaan saya termasuk bisa diandalkan. Penggunaan sangat santai tanpa bermain game ya. Screen on time ini bisa dapat selama 11 jam lebih. Sementara pengisian baterai super fast charging 33 watt membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Sekarang masuk ke kesimpulan. Kalau buat saya selama menggunakan Technospark 20 Pro selama 1 bulan lebih, ya bisa saya katakan kalau HP ini memang benar-benar HP si paling sabi. Semuanya bisa dilakukan di HP ini. Kamu mau buat bermain game, bisa, termasuk kategori cukup nyaman. Terus kameranya mampu menghasilkan kualitas foto yang bisa saya katakan bagus di kelasnya. Terus kualitas layarnya bisa juga saya katakan mampu menampilkan kualitas yang benar-benar nyaman dari sisi visual, daya tahan baterai benar-benar bisa diandalkan dan sebagainya ya. Layak dibeli atau enggak, saya sih berani ya kalau Technospark 20 Pro ini menjadi HP yang termasuk layak kok untuk dibeli. Kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.